Perkenalkan, nama saya Kirana Anissa Alifa dari Prodi 4 PAI semester 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan yang ada di SD Negeri 1 Kebunago untuk memenuhi mata kuliah mata kuliah manajemen. Berikut ini saya akan menjelaskan penjelasannya. Merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, menjadi kunci kemajuan bangsa. Dalam konteks pembangunan yang nasional, peningkatan mutu pendidikan menjadi prioritas yang paling penting, strategis yang tidak dapat diabaikan. Jadi setiap pendidikan itu pasti mempunyai mutu pendidikan, dan terutama pada jenjang pendidikan dasar sebagai pembentukan karakter dan kompetensi peserta didik. Manajemen mutu pendidikan ini berperan vital dalam memastikan bahwa setiap pendidikan dapat memberikan pendidikan yang layak dan sesuai dengan standar nasional pendidikan yang ada di Indonesia dan memenuhi harapan masyarakat. Adalah 8 standar nasional pendidikan yang ada di SD Negeri 1 Prambanan. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan. Kondisi di SD Negeri 1 Kebonageng ini memiliki kompetensi lulusan yang mengacu pada Permendikbud yang menetapkan bahwa kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap jenjang. Sekolah telah menyusun profil lulusan yang mencangkup kompetensi spiritual, penguasaan literasi dasar, membaca, menulis, atau berhitung. Yang ketiga adalah keterampilan berpikir kritis dan kreatif tentunya. Dan yang keempat adalah kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi dalam sesama kelompok. Tantangan dan solusi untuk standar kompetensi lulusan di SD Negeri Kebonageng ini adalah keberagaman kemampuan awal siswa yang berasal dari berbagai latar belakang ekonomi dan pendidikan keluarga. Sekolah mengatasi hal ini dengan program remedial dan pengayaan serta pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa. Dan yang kedua adalah standar isi. Implementasi kurikulum yang ada di SD Negeri 1 Kebonageng ini memberikan fleksibilitas dalam pengembangan materi pembelajaran. Standar isi ini mencangkup kerangka dasar kurikulum yang memuat visi misi dan tujuan pendidikan. Yang kedua adalah struktur kurikulum yang meliputi mata pelajaran yang wajib dan muatan lokal. Yang ketiga adalah capaian pembelajaran untuk setiap fase perkembangan, muatan lokal yang disesuaikan dengan potensi daerah yang ada di Wonogiri. Adaptasi lokal dalam standar isi ini ada sekolah mengintegrasikan kearifan lokal yang ada di Wonogiri seperti budaya Jawa, pertanian, dan nilai-nilai gotong royong dalam pembelajaran. Jadi setiap pembelajaran itu pasti disisipkan nilai-nilai gotong royongnya atau nilai-nilai budaya Jawa atau apanya dalam pelajaran. Hal ini memberikan konteks yang relevan bagi siswa agar dapat memahami mata pelajaran. Yang ketiga merupakan standar proses yang pelaksanaan yang ada di SD Negeri 1 Prambanan ini dirancang untuk menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif tentunya dan yang menyenangkan agar tidak membosankan. Karakteristik proses pembelajaran itu ada 4, yaitu yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada siswa atau student-centered learning. Dan yang kedua adalah pendekatan scientific, yaitu mengamati, menanya, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, memanfaatkan berbagai teknologi dalam pembelajaran itu. Yang keempat merupakan penilaian autentik yang berkelanjutan, yaitu SD Negeri 1 ini melakukan bentuk penilaian, yaitu penilaian autentik yang tidak didasarkan berdasar nilai saja, tetapi menggunakan berbagai selain nilai seperti kompetensi kreatifnya atau dari segi apanya, bukan hanya dari hasil nilainya saja. Dan inovasi pembelajaran
yang ada di SD Negeri 1 Prambanan ini, guru-guru di SD Negeri 1 Kebon Agung ini mengembangkan berbagai metode pembelajaran yang inovatif, tentunya seperti pembelajaran berbasis proyek, seperti menayangkan film-film atau apapun, dan pembelajaran kooperatif dan pemanfaatan media digital untuk meningkatkan manajemen siswa agar tidak membosankan. Jadi dari standar proses ini, guru-guru ini memberi inovasi pembelajaran yang tidak membosankan ya, seperti memberi pelajaran yang tidak hanya berpusat pada siswa. Jadi seperti ada hiburannya agar tidak membosankan. Dan keempat, standar penilaian pendidikan. Sistem penilaian di pendidikan yang ada di SD 1 Kebon Agung ini menggunakan penilaian yang komprehensif. Penilaian di SD 1 Kebon Agung ini juga mencangkup 3 aspek utama, yaitu yang pertama adalah penilaian sikap tentunya ya, dari kebiasaan atau perilaku sekolah atau di rumah. Nah, dan kedua adalah penilaian pengetahuan, tentunya dengan menggunakan tes tertulis, tes lisan, atau hasil penugasan. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan, yaitu praktik produk dalam membuat praktek, produk, proyek, atau portofolio ya. Jadi di SD Negeri 1 Kebon Agung ini juga mempunyai standar penilaian yang bermacam-macam, tidak hanya dalam segi pengetahuannya saja. Yang kelima adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Profil guru dan tenaga kependidikan SD Negeri 1 Kebon Agung ini memiliki tenaga pendidikan yang memenuhi kualifikasi akademik minim, dan minimal guru yang masuk di sini itu minimal S1 ya, atau D4 dengan kompetensi pedagogik, pedagogi, kemampuan mengelola pembelajaran. Jadi guru-guru juga pastinya sudah mempunyai kompetensi pedagogik ini ya. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Nah, ini adalah merupakan sikap profesional dan berakhlak mulia. Dan ketiga adalah kompetensi sosial. Ini kemampuan berkomunikasi dengan berbagai pihak. Jadi guru-guru di SD Negeri 1 ini juga mempunyai kompetensi sosial yang tinggi. Jadinya dapat memudahkan untuk bersosialisasi kepada siswa ataupun kepada guru-guru. Yang keempat adalah kompetensi profesional. Nah, ini kompetensi profesional ini adalah kemampuan guru untuk menguasai pembelajaran ini ya. Jadi ini sangat penting kalau guru itu ingin menjelaskan kepada siswa, itu juga harus menguasai materi yang ada. Nah, pengembangan profesional sekolah secara rutin ini mengadakan program pengembangan profesional. Nah, dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan ini, sekolah ini mengadakan workshop atau pelatihan untuk guru-guru dan program sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Jadi untuk meningkatkan standar mutu, meningkatkan kualitas guru yang ada di SD Negeri 1 Kebon Agung ini. Yang keenam adalah standar dan sarana prasarana. Fasilitas pembelajaran yang ada di SD Negeri 1 ini berupaya memenuhi standar sarana dan prasarana yang meliputi 1. Ruang kelas, yang kedua perpustakaan, laboratorium, dan ruang penunjang atau ruang guru, kepala sekolah, UKS, dan kantin. Ya, di sini di SD Negeri 1 ini sudah memenuhi semua fasilitas ini. Sudah ada ruang-ruangnya, sudah komplit, dan tantangan infrastruktur di sekolah ini, di daerah pedesaan ini yang di Kebon Agung ini masih menghadapi keterbatasan dalam teknologi dan akses internet ya, tentunya karena berada di daerah pedesaan nih. Sekolah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan komite sekolah untuk meningkatkan fasilitas secara bertahap tentunya. Yang ketujuh adalah standar pengelola manajemen sekolah. Pengelolaan dalam manajemen sekolah di SD Negeri 1 Kebon Agung ini dilakukan berdasarkan prinsip manajemen yang berbasis
manajemen berbasis sekolah, yaitu MBS. Itu meliputi 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Pengawasan, 4. Kepemimpinan. Partisipasi masyarakat. Ini sekolah aktif melibatkan komite sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pendidikan. Hal ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap kemajuan sekolah. Jadi standar pengelola yang ada di SD Negeri 1 Kebun ini merupakan partisipasi masyarakat ya. Jadi saat sekolah ini mengadakan acara apapun atau yang berhubungan dengan masyarakat, lingkungan, itu sekolah juga melibatkan anggota-anggota masyarakatnya, diajak berembukan atau bagaimana itu untuk mengambil keputusan yang bagus atau menciptakan rasa tanggung jawab bersama ya terhadap guru, masyarakat, dan orang tua. Yang ke-8 ini adalah standar pembiayaan. Standar pembiayaan ini, pembiayaan di SD Negeri 1 Kebun Agung ini berasal dari 1. Dana BOS, yaitu bantuan operasional sekolah dari pemerintah. Yang kedua adalah APBD Kabupaten Negeri untuk pembangunan dan memelihara infrastruktur. Ketiga, kontribusi komite sekolah untuk program pengembangan tambahan. Dan keempat, bantuan program khusus, yaitu dari pemerintah pusat atau provinsi ya tentunya. Transparansi dan akuntabilitas sekolah ini menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan dengan menyusun laporan keuangan yang dapat diakses oleh komite sekolah dan masyarakat. Semua penggunaan dana ini dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adalah manajemen produk di SD Negeri 1 Kebun Agung Jawa Negeri. Manajemen produk ini dalam konteks pendidikan itu merupakan pendekatan sistematis untuk mengelola berbagai produk atau output yang dihasilkan dari SD Negeri 1 Kebun Agung ini. Nah, manajemen produk ini mencangkup pengelolaan lulusan yang berkualitas, program pembelajaran, dan layanan pendidikan, serta berbagai inovasi lainnya yang dihasilkan di sekolah. Konsep ini mengadaptasi prinsip-prinsip manajemen produk dari dunia bisnis ke dalam konteks pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tentunya dan relevansi output pendidikan. Berikut ini adalah manajemen produk yang ada di SD Negeri Prambanan, yaitu pertama, identifikasi produk di SD Negeri 1 Kebun Agung adalah produk utama, yaitu lulusannya berkualitas. Nah, produk utama di SD Negeri 1 Kebun Agung ini adalah lulusan yang memiliki kompetensi akademik atau penguasaan literasi dasar membaca ya. Tentunya semua siswa juga sudah diajarkan membaca, menulis, berhitung, dan harus bisa juga. Kompetensi sosial, kemampuan berinteraksi dan bekerja sama. Nah, dan juga karakter Pancasila, nilai-nilai moral dan etikanya yang kuat. Yang keempat adalah keterampilan abad 21, yaitu yang berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dan yaitu profil lulusan spesifik. SD Negeri 1 Kebun Agung ini menetapkan profil lulusan yang mencerminkan siswa yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki karakter Pancasila dan cinta tanah air, menguasai kompetensi dasar sesuai kurikulum nasional, dan lainnya. Dan yang kedua adalah produk pendukung. Dalam hal ini yaitu program pembelajaran inovatif, yaitu program literasi digital atau pengenalan teknologi sejak dini, yaitu memanfaatkan teknologi dengan baik ya mengajar. Program yang kedua adalah program kewirausahaan anak, yaitu dengan mengembangkan jiwa entrepreneur, yaitu dengan melakukan praktek jual beli atau apa gitu. Dan yang ketiga adalah program seni budaya lokal, yaitu program pelestarian budaya Wonogiri, seni budaya lokal. Nah, di sini juga dalam program seni budaya lokal ini di SD Negeri 1 Kebun Agung ini melaksanakan P5, yaitu membuat makanan tradisional tentunya untuk melestarikan budaya yang ada di Wonogiri. Yang keempat adalah program lingkungan hidup, yaitu pendidikan karakter peduli lingkungan, yaitu seperti kerja bakti, gotong royong,
dan pengetahuan untuk peduli terhadap lingkungan dan lain-lain. Yang kedua adalah fase pengembangan product development, yaitu desain kurikulum dan program. Di SD Negeri 1 Kebanageng ini mengembangkan yaitu satu, kurikulum terintegrasi. Nah, di SD Negeri 1 ini menggabungkan kurikulum nasional dengan muatan lokal. Yang kedua adalah program unggahan, pengembangan program khusus untuk sesuai keunggulan sekolah, ya seperti apa tari atau apa program unggulan ya ini yang paling unggul yang ada di sekolah. Yang ketiga, metode pembelajaran inovatif, yaitu pendekatan sesuai dengan karakter siswa ya, dengan pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan dengan karakter yang dimiliki oleh siswa. Yang keempat adalah sistem penilaian komprehensif, ini seperti evaluasi holistik untuk semua aspek kompetensi dan pengembangan SDM tentunya, dan penyiapan infrastruktur. Yang ketiga ini adalah fase pelaksanaan product implementation. Nah, dalam pelaksanaan produk ini di SD Negeri 1 Kebanageng ini mencangkup yaitu pembelajaran reguler sesuai dengan struktur kurikulum nasional ini. Yang kedua adalah program pengayaan untuk siswa kemampuan di atas rata-rata yang kurang mampu, jadi mengikuti program pengayaan, dan kemudian program remedial untuk siswa yang memiliki bantuan khusus. Yang keempat adalah kegiatan ekstrakurikuler. Tentunya di SD Negeri 1 Kebanageng ini juga ada kegiatan ekstrakurikuler yaitu pengembangan minat bakat. Dan ada lagi monitoring dan kontrol kualitas, dan juga manajemen stakeholder yang komunikasi dengan orang tua melalui pertemuan dan juga kerjasama dengan komite sekolah dalam pengambilan keputusan, kolaborasi dengan sekolah lain, sekolah lanjutan untuk komunitas pendidikan, dan partnership dengan masyarakat dan di dunia usaha lokal. Merupakan pemasaran dan upaya SD Negeri 1 Kebanageng untuk tetap menjaga pelanggan, yaitu satu adalah konsep pemasaran dalam pendidikan. Pemasaran dalam konteks pendidikan merupakan proses komunikasi dan interaksi yang dilakukan institusi pendidikan untuk membangun hubungan dengan stakeholder utamanya, yaitu siswa, orang tua, dan masyarakat. SD Negeri 1 Kebanageng ini menerapkan konsep pemasaran pendidikan yang berfokus pada membangun reputasi positif dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pendidikan yang diberikan ini. Berbeda dengan pemasaran komersial, pemasaran pendidikan lebih menekankan pada aspek pelayanan publik dan tanggung jawab sosial dalam mencerdaskan generasi bangsa. Strategi pemasaran yang ada di SD Negeri 1 Kebanageng ini didasarkan pada prinsip marketing mix yang diadaptasi untuk sektor pendidikan, multi produk, program pendidikan, biaya pendidikan, polis lokasi dan aksesibilitas, dan promotion komunikasi dengan masyarakat. Tentunya sekolah memposisikan dirinya sebagai institusi pendidikan yang mengutamakan kualitas pembelajaran, pembentukan karakter, dan pengembangan potensi siswa secara holistik. Posisian ini diperkuat dan identifikasi pelanggan utama. Pelanggan utama SD Negeri 1 Kebanageng ini dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu segmen primer. Yang pertama adalah sebagai penerima langsung layanan pendidikan yang memiliki kebutuhan agar pendidikan berkualitas, lingkungan belajar yang kondusif, dan pengembangan bakat serta minat. Kedua adalah orang tua siswa yang berperan sebagai pengambil keputusan dalam memilih sekolah dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap hasil pendidikan anak-anak mereka. Jadi orang tua yang memiliki di sekolah ini baik atau unggul dalam hal apa gitu,
dari orang tua ini dapat 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 memberitahu ke orang-orang. Jadi panggung utamanya adalah orang tua siswa. Setiap segmen pelanggan ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan pemasaran yang spesifik tentunya ya, dan personal. Siswa cenderung tertarik pada program pembelajaran yang menarik, fasilitas yang memadai, dan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam. Orang tua lebih memperhatikan aspek keamanan, kualitas pengajaran, dan prestasi sekolah, dan biaya pendidikan juga yang sangat terjangkau. Apalagi ini adalah negeri ya, sangat terjangkau. Oke, yang ketiga adalah strategi pemasaran terpadu. SD Negeri 1 ini menerapkan strategi pemasaran terpadu yang menggabungkan pendekatan tradisional dan digital untuk menjangkau berbagai segmen target. Pemasaran tradisional dilakukan melalui kegiatan tatap muka seperti open house, kunjungan ke PAUD dan TK di sekitar wilayah sekolah, dan serta partisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat ini. Dalam hari perayaan besar nasional dan kegiatan gotong royong juga pendekatan ini untuk membangun hubungan personal antara dan membangun kepercayaan langsung dengan masyarakat lokal. Yang keempat adalah program relationship marketing. Nah, program relationship marketing di SD 1 ini difokuskan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan para stakeholder melalui komunikasi yang konsisten dan pelayanan yang berkualitas. Sekolah ini menyelenggarakan pertemuan rutin dengan orang tua ya setiap semester untuk membahas perkembangan anak. Anak ini begini. Jadi para orang tua dapat mengetahui kekurangan anak itu apa. Ya, siapa tahu orang tua dapat mengeleskan atau bagaimana, dan serta memberikan kesempatan pada orang tua untuk menyampaikan masukan dan saran. Juga program penting workshop juga diselenggarakan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman orang tua tentang pola asuh yang efektif. 5 adalah strategi retensi pelanggan. Retensi pelanggan di SD Negeri 1 Kebun ini dimulai dari fase orientasi siswa baru dengan program yang komprehensif. Untuk membantu adaptasi siswa ini, orang tua terhadap lingkungan sekolah. Program Buddy System menugaskan siswa senior untuk mendampingi siswa baru, sementara program Balance Orientation memberikan pemahaman kepada orang tua tentang visi misi dan sistem belajar di sekolah. Pendekatan personal ini membantu membangun attachment yang kuat sejak awal dan mengurangi risiko siswa pindah ke sekolah lain. Yang adalah penanganan keluhan dan feedback. Di SD Negeri 1 Kebun Agung ini, sistem keluhannya dirancang untuk menjadi responsif dan transparan dalam mengatasi berbagai concern yang disampaikan oleh stakeholder. Jadi kotak saran ditempatkan di area strategis sekolah dan sistem online. Jadi di SD 1 ini juga menerima komplain atau saran feedback agar bagaimana pengembangan yang baik di SD 1 Kebun Agung ini. Itu adalah Customer Loyalty Program. Program loyalitas pelanggan di SD 1 Kebun Agung ini dirancang untuk memberikan value added kepada stakeholder yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap sekolah. Ya, bagi siswa program ini berupa reward system untuk prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa prestasi untuk siswa prestasi dan keluarga yang kurang mampu. Untuk orang tua, program loyalitas berupa invention ke acara. Jadi setiap acara juga orang tua wajib menghadiri. Ada acara yang melibatkan orang tua wajib menghadiri program. Dan juga ke-8 adalah evaluasi efektivitas program pemasaran. Evaluasi efektivitas program pemasaran ini dilakukan secara berkala menggunakan berbagai metrik yang relevan dengan tujuan sekolah. Tingkat enrollment dan retention rate menjadi indikator utama keberhasilan strategi pemasaran yang ada di
S1 Kepenagung ini melalui survei masyarakat ini mengetahui tingkat pengenalan dan persepsi terhadap sekolah. dari penjelasan dapat saya sampaikan ini terdapat kesimpulannya. Dapat saya simpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian ini, manajemen mutu pendidikan di S1 Kepenagung ini dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen mutu di sekolah ini menunjukkan upaya yang serius untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Manajemen mutu pendidikan yang dilakukan di S1 ini telah mencakup berbagai aspek penting tentunya, seperti perencanaan, organisasinya, pelaksanaan, evaluasi yang memadai, dan pengendalian. Sekolah ini juga telah mengoptimalkan sumber daya manusia, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, serta melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, tentunya dari pihak sekolah, pihak luar yaitu orang tua atau masyarakat. Penerapan prinsip manajemen mutu di S1 ini tampak pada upaya peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan jadi untuk peningkatan terhadap guru ini juga di S1 ini mengadakan workshop atau upaya-upaya pembinaan rutin yang akan meningkatkan kualitas guru ya. Jadi sudah sangat bagus ya di sini. Dan dengan adanya manajemen yang terstruktur ini, kualitas pendidikan yang ada di S1 ini meningkat meskipun terdapat tantangan meskipun terhadap tantangan tapi tetap berusaha untuk meningkatkan fasilitas yang belum sepenuhnya memadai. Namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Kedepannya diharapkan agar manajemen pendidikan di S1 ini dapat terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memenuhi standar pendidikan yang semakin tinggi guna mencetak generasi yang berkualitas dan siap menghadapi berbagai tantangan sosial yang ada di Indonesia ini, yang ada dalam dunia pendidikan ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.